Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran Sulanur Cahaya Padang. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dukung terus channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja ya. Gangguan sistem pencernaan yang pertama ada diare. Nah, diare ini sudah pasti tidak asing lagi ya bagi kalian. Diare ini merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami oleh setiap manusia. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah perut terasa mulas dan fesesnya penderita itu menjadi encer. Nah, itu diakibatkan karena selaput dinding usus besar si penderita itu mengalami iritasi. Nah, penyebabnya mengapa terjadi diare? Karena penderita itu mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus itu menjadi tidak terkendali serta dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Nah, itu ya ciri-ciri diare. Nah, kemudian jika feses penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita itu mengalami disentri, yang mana gangguan itu disebabkan karena infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. Nah, penyakit yang kedua ataupun gangguan yang kedua adalah gastritis. Gastritis ini merupakan penyakit ataupun gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl itu terlalu tinggi di dalam perut. Kemudian gastritis ini juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Selanjutnya ada MAH. Wah, MAH ini sering juga dialami orang-orang ya. MAH ini merupakan penyakit ataupun gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, MAH juga disertai dengan adanya rasa mual dan perut menjadi kembung. Nah, gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebab utama gangguan ini yaitu karena pola makan penderita tidak baik atau tidak teratur. Bisa juga karena stres dan bisa disebabkan oleh banyak faktor-faktor yang lain. Nah, Helicobacter pylori itu merupakan salah satu mikroorganisme ataupun bakteri penyebab terjadinya MAH pada manusia. Selanjutnya ada konstipasi ataupun sembelit. Nah, ini juga pasti sering kita dengar ya. Sembelit ini merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita itu akan mengeluarkan feses yang keras. Nah, gangguan sembelit ini terjadi disebabkan karena usus besar itu menyerap air yang terlalu banyak. Jadi sembelit ini juga disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang berserat seperti misalkan buah dan sayur atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Nah, itu dia penyebab konstipasi atau sembelit. Nah, selanjutnya ada hemoroid atau wasir. Hemoroid ini atau wasir ini yang lebih dikenal dengan itu ya wasir, yaitu pembengkakan berisi pembuluh darah yang membesar. Pembuluh darah yang terkena gangguan ini yaitu berada di sekitar atau dalam bokong, entah itu dalam anus atau di dalam rektum. Biasanya kebanyakan hemoroid yaitu penyakit ringan serta tidak menimbulkan adanya gejala. Jika saja seseorang mendapat gejala wasir, maka ada hal yang sering terjadi seperti misalkan
adanya pendarahan setelah buang air besar, di mana dengan warna darah merah terang. Adanya benjolan yang tergantung di luar anus. Biasanya, benjolan ini harus didorong kembali ke dalam anus setelah melakukan buang air besar. Adanya juga rasa gatal di sekitaran anus. Hemoroid ataupun wasir ini juga biasanya sering dialami oleh orang yang terlalu lama duduk atau wanita yang tengah hamil. Yang keenam ada apendisitis. Apendisitis ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing ataupun usus buntu mengalami peradangan. Apendisitis ini biasanya terjadi ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar dari umbai cacing. Nah, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan menjadi busuk serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Nah, jika umbai cacing ini tidak segera dibuang, maka lama-kelamaan akan pecah, di mana peradangan usus buntu ini biasanya ditandai dengan terdapatnya nanah. Bila gangguan ataupun penyakit ini tidak terawat, maka akan menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Wah, sangat mengerikan ya penyakit apendisitis ini. Selanjutnya tukak lambung. Nah, tukak lambung ini merupakan keadaan di mana dinding lambung itu terluka. Nah, gangguan ini disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung itu sendiri. Luka yang muncul ini juga bisa saja muncul pada dinding duodenum atau usus kecil serta esofagus atau kerongkongan. Nah, gejala yang biasanya muncul yaitu penderita akan merasa nyeri ataupun perih pada bagian perutnya. Nah, rasa nyeri yang muncul itu akan menyebar ke leher, kemudian terasa semakin perih saat perut kosong. Nah, kemudian muncul ketika malam hari. Selanjutnya radang usus buntu. Gangguan ataupun penyakit yang satu ini itu biasanya menyerang usus buntu ya, di mana keadaan ini terjadi karena usus buntu terinfeksi oleh bakteri. Jadi radang usus buntu ini terjadi karena lubang antara usus buntu dan usus besar itu tersumbat oleh lendir ataupun biji cabai. Yang kesembilan, sariawan. Sariawan ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Ketika kita mengalami gangguan ini, maka ketika makan akan merasakan perih. Nah, jadi sariawan ini terjadi karena panas dalam pada rongga lidah atau rongga mulut, di mana penyebabnya yang paling mendasar dari penyakit ini adalah kurangnya vitamin C. Yang ke-10, koli. Koli ini merupakan suatu rasa nyeri yang muncul pada perut, di mana rasa nyeri ini akan hilang dan timbul. Jadi rasa nyeri yang timbul biasanya itu akan disebabkan karena saluran dalam rongga perut itu tersumbat. Nah, seperti misalkan nih usus. Nah, bisa juga di saluran kencing, empedu, dan juga saluran telur pada wanita. Nah, salah satu penyebab gangguan ini adalah karena mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, asam, seperti itu ya. Jadi kita juga harus menjaga jangan terlalu makan makanan yang pedas dan juga asam. Yang ke-11 itu gizi buruk atau malnutrisi. Gizi buruk ini biasanya terjadi karena pembentukan enzim mengalami gangguan. Nah, gizi buruk ini itu disebabkan karena sel-sel pankreas atrofi itu mengalami kehilangan retikulum endoplasma yang terlalu banyak. Jadi gizi buruk ini juga bukan hanya dialami oleh anak-anak saja ya, tapi setiap orang yang mengalami kehilangan retikulum endoplasma terlalu banyak itu akan mengalami gizi buruk, dan itu disebabkan karena pembentukan enzim yang mengalami gangguan. Yang ke-12 itu adalah keracunan.
Wah, keracunan ini sangat jarang ya dialami orang, walaupun ya pasti ada gangguan ini. Nah, keracunan ini biasanya disebabkan karena salah mengkonsumsi makanan, di mana keracunan ini biasanya terjadi karena pengaruh bakteri seperti bakteri Salmonella, yang mana akan menyebabkan penyakit tifus dan paratipus. Yang ke-13 itu adalah cacingan. Penyakit cacingan ini tentunya sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia ya. Hal ini disebabkan karena hampir 80% orang Indonesia itu mengalami penyakit yang satu ini. Nah, cacingan ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak. Namun bukan berarti orang dewasa juga tidak mengalaminya ya. Orang dewasa juga pasti mengalami yang namanya cacingan. Nah, itulah beberapa penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Semoga setelah mengetahui berbagai macam penyakit yang 13 saya sebutkan tadi, Anda bisa lebih waspada lagi ya untuk menjaga kesehatan dalam sistem pencernaan Anda sendiri. Nah, terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye.